Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nurjana dengan NIM P0034101985 dari kelas 2B jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 topik yang ada pada tahapan processing jaringan, di mana video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum sitohistoteknologi. Nah, tahapan processing jaringan yaitu ada 9, di mana yang pertama yaitu fiksasi, dehidrasi, yang ketiga clearing atau pembeningan, yang keempat impregnasi atau embedding atau pembenaman, yang kelima ada blocking atau pengecoran, yang keenam ada sessioning atau pengirisan, yang ketujuh ada staining atau pewarnaan, yang kedelapan ada mounting atau perekatan, yang kesembilan atau yang terakhir ada labeling atau pelabelan pada objek gelas. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa di sini pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 poin saja dari 9 poin yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu blocking dan embedding dan juga pengirisan dan juga staining atau pewarnaan. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada embedding atau impregnasi atau biasa disebut dengan pembenaman. Nah, embedding ini adalah proses untuk mengeluarkan cairan pembeningan dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu wadah, pensil, pinset, label, dan juga oven. Dan untuk bahannya yaitu ada parafin atau paraflas. Nah, adapun untuk macam-macam zat embedding yaitu ada parafin cair panas, paraflas, dan juga plastik. Nah, selanjutnya yaitu blocking. Nah, blocking di sini adalah proses pembuatan blok preparat agar dapat dipotong dengan mikrotom menggunakan parafin. Tujuannya dari blocking ini yaitu untuk pengerasan jaringan agar lebih mudah diiris menggunakan alat mikrotom. Nah, untuk prosedur kerja embedding yaitu pertama ambil jaringan dari proses akhir clearing, yang kedua masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah mencair, yang ketiga masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56-59 derajat Celcius, yang keempat diinkubasi minimal 2 jam. Kemudian untuk prosedur kerja blocking yaitu yang pertama tuangkan sedikit cairan parafin ke dalam cetakan. Kemudian, secepatnya masukkan jaringan dengan menggunakan pinset yang telah dipanaskan dan diatur posisinya dalam cetakan. Yang ketiga, parafin cair kemudian dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan. Selanjutnya yang kedua yaitu sessioning atau pemotongan. Nah, pemotongan adalah proses pemotongan preparat yang menggunakan alat mikrotom. Prosedur kerja pemotongan yang pertama, rekatkan blok parafin pada tempat duduknya di mikrotom, kemudian letakkan pisau dan atur sudut kemiringan, kemudian atur ketebalan potong yang diinginkan, lalu gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potong preparat secara teratur. Kemudian buang parafin yang tidak mengandung jaringan, lalu yang mengandung jaringan dipindahkan menggunakan kuas ke dalam water bath sampai mengembang, kemudian setelah itu tempelkan pada objek gelas. Setelah kering, preparat siap untuk diwarnai. Yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, di sini adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat diamati di bawah mikroskop. Nah, pewarnaan jaringan yang sering kita gunakan yaitu adalah pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, pewarnaan hematoksilin eosin ini menggunakan 2 zat warna, yaitu hematoksilin, yaitu untuk mewarnai inti sel, yaitu berwarna biru, dan juga eosin untuk mewarnai sitoplasma atau berwarna merah muda. Kemudian untuk prosedur kerja pewarnaan yang pertama, masukkan preparat hasil sessioning ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing selama 5 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam alkohol yang bergradasi menurun, yaitu alkohol 90%, 80%, 70%, 50%, dan kemudian air. Waktunya masing-masing selama 3 menit. Kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam larutan hematoksilin selama beberapa menit, lalu bilas dengan air mengalir hingga warna biru menghilang, lalu observasi di bawah mikroskop. Jika masih ada warna birunya, maka dibilas kembali.
Setelah itu, masukkan ke dalam pewarna eosin selama beberapa menit. Selanjutnya, masukkan kembali ke dalam alkohol yang bergradasi naik, yaitu alkohol 50%, 70%, 80%, dan 90%, masing-masing selama 3 menit. Kemudian, yang ketujuh, masukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing selama 3 menit. Yang kedelapan, ambil preparat dan tutup dengan deck gelas atau cover gelas yang telah diberikan Canada balsam atau entelan. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.